Obat ya pasti ada obat untuk menurunkan kolesterol. Pasti ada obat untuk menurunkan tekanan darah. Pasti ada obat untuk menurunkan sesuatu yang tidak normal. Tapi itu kan obat, tetap aja mesti dibantu dengan motivasi untuk mengubah hidup itu. Halo Dokter Fireza. Halo, Sehat? Yohana. Iya Saya betul. manggilnya Yohana apa Mbak? Yohana aja nggak apa-apa dok. Oke, sehat ya dok ya? Sehat. Oke dok, jadi hari ini dok kita mau ngobrol-ngobrol sedikit tentang salah satu ekspertisnya dokter yaitu jantung ya dok ya, heart. Nah, jadi mungkin dok ada sebuah fenomena nih yang saya juga nggak paham gimana, tapi saya perhatiin kok makin kesini banyak anak muda yang mulai suka kena penyakit jantung. Ya. Padahal kan kayaknya kalau dulu nih waktu saya masih kecil, saya taunya tuh jantung tuh penyakit orang tua gitu Ya, dok. ya. Karena boleh nggak dok, tolong dokter jelaskan apakah ini trennya betul dokter lihat juga nih di dalam dunia praktik dokter, dan sebetulnya dok penyakit jantung itu tuh ada apa aja sih jenisnya, dan mungkin yang saya sering dengar tuh jantung koroner juga gitu loh, orang pasang ring. Nah itu tuh sebetulnya apa sih dok? Ya, makasih Yohana dan semua teman-teman ya. Sebetulnya penyakit jantungnya ada banyak. Ada penyakit jantung akibat sumbatan pembuluh jantung yang tadi Yohana bilang sebagai penyakit jantung koroner. Koroner itu nama pembuluh jantung. Sehingga apapun yang terjadi di dalam pembuluh itu ya kita sebut sebagai penyakit jantung koroner. Yang paling banyak disebabkan oleh penumpukan plak yang menyebabkan sumbatan. Lalu ada macam-macam lainnya, ada penyakit jantung katup atau kelainan pada katup jantung, mungkin sulit membuka atau sulit menutup. Lalu ada penyakit jantung bawaan atau lubang pada jantung yang biasa disebabkan oleh sejak kondisi janin ya. Ada hipertensi, ada juga penyakit kelemahan otot jantung dan lain sebagainya, cukup banyak. Tapi paling tidak yang mau saya sampaikan, dari sekian banyak penyakit jantung yang tadi, yang paling banyak menyebabkan angka kesakitan, yang menyebabkan pasien masuk ke UGD atau sampai dirawat di rumah sakit, dan angka kematian yang cukup tinggi adalah penyakit jantung koroner tadi, yang mana disebabkan oleh gaya hidup. Ya, jadi penyakit kardiovaskular dan juga sama halnya dengan penyakit stroke atau otak kita sebut sebagai cerebrovaskular juga. Jadi kardiocerebrovaskular itu disebabkan oleh gaya hidup. Nah, maka faktor resiko tadi yang bisa menyebabkan kejadian penyakit jantung koroner adalah kencing manis, ya, obesitas, darah tinggi, kebiasaan merokok, dan gaya hidup yang tidak aktif atau lebih banyak apa sih kalau anak muda bilangnya mager ya. Oh mageran, procrastinate. Seperti itu ya, jadi aktivitas fisik yang sangat tidak pernah dilakukan. Nah itu adalah faktor risiko. Nah kaitannya dengan anak muda. Oke, dulu mungkin 10 tahun yang lalu banyak kan terjadi populasinya pada yang sudah 40 tahun ke atas. Katakanlah yang lebih di atas 65 tahun ya. Itu penyakit pada orang tua, sakit jantung udah tua gitu. Nah ternyatanya saat ini bahkan di rumah sakit Mayapada juga semakin tahun ke tahun itu semakin muda usianya. Kira-kira jawabannya pasti sudah ditemukan. Udah tahu di benaknya Yohana, ini lifestyle, pergeseran lifestyle. Di satu sisi saat ini anak muda penuh dengan kemudahan untuk membeli sesuatu, nggak usah susah-susah, tinggal pesen gampang, langsung datang ada di mejanya. Tapi di sisi lain kan jadinya gaya hidupnya lebih banyak pasif. Itu. Yang kedua, kebiasaan merokok yang dulu mungkin hanya dilakukan pada individu yang lebih dewasa, saat ini mungkin anak-anak atau mungkin yang masih remaja juga sudah menghisap asap rokok, bahkan tidak cuma asap rokok, tapi juga elektronik cigarettes. Itu juga saya kira itu sama bahayanya dengan tobacco atau asap rokok yang konvensional ya. Nah jawabannya itu tadi, ada pergeseran lifestyle, gaya hidup, dan jangan lupa pola makan kita saat ini adalah lebih manis dan rendah serat. Itu yang disukai oleh generasi muda saat ini ya, yang lebih instan, lebih mudah didapat, dan jumlah karbohidratnya mungkin lebih tinggi, dan lemak trans fat lemaknya juga cukup tinggi. Itu menjadi masalah, dan itu menjadi masalah bersama tidak cuma di bidang kesehatan tapi juga sosial, ekonomi, budaya. Oke. Mungkin itu ya. Paham sih ya dok, jadi kurang gerak, Berat ya? Iya kurang gerak, nontonnya mukbang terus gitu kan, makin lapar. Tapi benar sih dok, benar.
Tapi dok, kalau seandainya nih orang tahu dia ada sakit jantung, nah itu tuh awalnya tanda-tandanya apa dulu? Apakah kayak semua nyeri itu otomatis jantung, ataukah kayak ada indikasi tertentunya? Ya secara umum kan tadi penyakit jantung ada banyak. Jadi tentu kalau penyakit jantung tertentu pasti keluhannya juga tertentu. Kalau tadi kita ngomong soal PJK, penyakit jantung koroner atau sumbatan pembuluh jantung, keluhan paling utama adalah sakit dada. Sakit dada saat aktivitas, atau yang lebih berat adalah sakit dada saat istirahat aja. Itu udah sakit, itu berarti gejalanya lebih berat dan pasti membutuhkan penanganan yang lebih kompleks dan mesti cepat. Lalu misalnya kalau gagal jantung atau lemah jantung gimana? Lemah jantung biasanya keluhannya sesak napas, lekas capek, mudah lelah, lemas, atau mungkin kita bilangnya palpitasi, berdebar, deg-degan, dan sebagainya. Banyak penyakit jantung bawaan, misalnya mudah capek juga, atau kebiruan pada kuku. Nah, itu juga bisa terjadi. Jadi banyak sekali keluhan-keluhan yang pada umumnya sih kalau nggak sakit dada, sesak napas, berdebar, deg-degan, ya, mudah capek, dan lain sebagainya. Tapi yang perlu diwaspadai adalah ketika kita saat aktivitas atau saat mengerjakan pekerjaan yang tidak terlalu berat, dada kita udah sakit. Nah, itu yang mesti diwaspadai oleh kawan-kawan semua ya. Terutama ya dulu mungkin tenang aja saya masih muda, usia masih 20-an, masih 30-an. Tapi kan sebetulnya apa yang kita lakukan di usia 20-an akan berdampak ketika usia kita 30. Sama halnya dengan kita melakukan apapun di usia 30, baik itu kegiatan yang sehat atau yang tidak sehat, maka kita akan kita tuai hasilnya ketika di usia 40-an. Jadi jangan abai dengan kesehatan kita dan kebiasaan kita. Oke, betul. Memang kesehatan itu investasi ya dok ya? Ya. Nah dok, kapan nih dok kita tahu bahwa sebuah penyakit jantung itu harus pasang ring? Nah, karena kan saya biasanya tahu, oh kakek saya sakit jantung harus pasang ring nih. Nah itu indikasinya apa tuh dok? Ya betul sekali Yohana. Jadi definitif atau tindakan diagnosis untuk mengetahui apakah seseorang mengalami penyempitan pembuluh jantung tentu saja dengan pemeriksaan. Ya, paling gampang aja kan dengan keluhan. Saya sakit dada saat aktivitas, saya sakit dada saat istirahat dan lain sebagainya dengan faktor resiko tadi. Oh, kencing manis, oh hipertensi, oh kebiasaan smoking dan lain sebagainya. Begitu ada keluhan yang khas, maka tentu saja kita lakukan pemeriksaan lanjutan. Biasanya perekaman distrik jantung atau kita sebut sebagai EKG, elektrokardiogram. Lalu ekokardiografi atau orang awam bilangnya USG. Nah, lalu yang lebih canggih sedikit dengan foto CT scan. Dan yang lebih definitif atau lebih canggih dan ini minimal invasif adalah tindakan kateterisasi jantung. Tapi Yohana, itu dilakukan, rangkaian pemeriksaan itu dilakukan kalau kondisinya stabil atau penyempitan pembuluh jantung yang masih stabil. Tapi kalau yang tidak stabil atau heart attack atau kita bilang serangan jantung, pemeriksaan tadi tidak mesti dilakukan semua. Jadi begitu klinisnya jelas sakit dada yang sangat berat, sampai dia keringat dingin, lamanya 30 menit, EKG-nya menunjukkan ada suatu gejala serangan jantung, maka kita wajib melakukan tindakan pertolongan, yaitu kateterisasi jantung dan pemasangan ring tadi. Jadi ini jangan sampai nanti, wah tetangga saya ada yang mesti CT scan dulu, oh tetangga saya ada yang langsung masuk UGD langsung dikerjakan malam itu juga dan lain sebagainya. Itu pasti dua hal diagnosis yang berbeda. Yang satunya penyakit jantung yang lebih stabil, yang satunya penyakit jantung yang kita sebut sebagai penyakit jantung akut atau serangan jantung akut, yang penanganannya mesti seawal mungkin, secepat mungkin. Oke. Ya. Nah dok, saya penasaran nih dok, kalau seandainya ada pasien mau pasang ring gitu ya, atau ring itu suka dibilang stent itu? Ya kita bilangnya stent, masyarakat awam saya nggak tahu bagaimana awalnya. Sejak saya 10 tahun yang lalu ya, itu dibilangnya sudah ring ya. Ring, oh. Atau cincin bahkan dibilang. Saya udah pasang cincin 2, saya udah pasang cincin 1 gitu ya. Kayak habis belanja saya gitu. Saya pikir ya habis nikah gitu ya. Ternyata ya nggak tahu, mungkin dengan podcast ini bisa dibetulin ya istilahnya. Sebetulnya itu stent. Stent itu seperti anyaman anyaman kawat halus yang terbuat dari kobalt kronium, sangat enteng dan itu kuat, sangat kuat, sangat enteng dan durable. Jadi bisa dipasang di pembuluh di dalam tubuh pasien dalam waktu yang lama. Gitu. Jadi kalau ring kayaknya nggak tepat ya. Ring mungkin seperti cincin kan? Iya betul. Padahal bentuknya tidak seperti cincin juga. Oke, saya juga sama ini taunya ring tadi. Ya, lebih kayak selongsong, mungkin nanti di insert di
podcast ini seperti apa bentuk. Nah, ini tuh dok, penasaran dok, prosesi pemasangannya itu seperti apa tuh? Misalkan prosedurnya apakah ada yang dimasukin dulu atau gimana gitu? Ya, saya mungkin kelewat dikit. Jadi indikasi pemasangan ring adalah bila ditemukan sumbatan pembuluh jantung melalui tindakan kateterisasi jantung. Jadi tadi kan CT scan, kalau tadi ada ECG, ekokardiografi, uji latih jantung, treadmill test, CT scan, atau pemeriksaan modal non-invasif lainnya yang menunjukkan suatu kecurigaan ada sumbatan, kita mesti tidak lanjuti ke pemeriksaan yang lebih advance, yaitu kateterisasi jantung, atau kita sebut sebagai angiogram. Ya, itu memasukkan benda seperti selang kecil lewat pembuluh tangan, biasanya pembuluh tangan kanan kita, atau mungkin bila tidak bisa lewat tangan maka lewat pembuluh di paha, itu dengan selang yang sangat kecil sekali ya, dengan tusukan jarum kecil sekali, jadi masuk ke dalam pembuluh, lalu kita lihat nanti pembuluh jantungnya, kita masukkan semacam kontras atau zat kontras, lalu kita lihat di mana penyempitannya. Kalau memang sumbatannya, kita biasanya mudahnya aja ya, ini mudahnya aja supaya masyarakat awam ketahui, kalau memang kita katakan itu penyumbatan yang berat di atas 75%, maka itu indikasi dipasang ring. Caranya bagaimana tadi? Jadi bukan operasi, bukan tindakan yang invasif seperti operasi, tetapi kita sebutnya minimal invasif. Hanya melukai sedikit di pembuluh di tangan kita melalui kulit, makanya disebut percutaneous, lewat kulit. Percutaneous coronary intervention, PCI. Jadi mudah sekali dilakukan, cukup aman karena dengan bantuan alat-alat yang teknologi yang sangat canggih, dan mungkin kalau dibandingkan beberapa puluh tahun yang lalu, mungkin orang tua kita pernah dipasang stent atau ring, ya tentu saat ini teknologinya udah sangat-sangat berubah. Lebih safe, lebih aman, lebih mudah buat dokter mengerjakannya, dan ada tambahan-tambahan teknologi advance yang hanya rumah sakit tertentu yang miliki barangkali, yang untuk membantu operator memasang alat tersebut dengan lebih mudah lagi. Dan tentunya itu teknologinya ada di Mayapada Hospital ya dok? Ada ya? di Mayapada. Oke, nah Ya. kalau seandainya dok stent atau ring ini ada jenis-jenisnya nggak sih? Dulu ketika 10-15 tahun yang lalu itu ada stent yang ada lapisan obatnya, lalu ada stent yang tanpa lapisan obat. Tentu Mbak Yohana aja pasti tahu mana yang lebih bagus. Hati yang dengan obat, lebih durable, lebih tahan lama, dan resiko terjadinya sumbatan kembalinya lebih kecil ketimbang stent yang tanpa obat. Tapi ada hal yang juga tidak kalah penting dibandingkan kita berbicara mengenai jenis stent, yaitu teknik pemasangan stent tadi. Selama teknik pemasangan stentnya baik, bagus, dan dibantu dengan teknologi advance untuk memasang stent tersebut, banyak mungkin the next podcast barangkali kita bicara lebih advance. Tapi paling tidak mesti dilakukan dengan teknik yang sangat baik, dengan bantuan teknologi imaging yang juga cukup baik, teknologi pencitraan yang cukup baik untuk membantu apakah stent itu posisinya sudah tepat berada di dalam pembuluh yang kita inginkan untuk dipasang, dan sesuai dengan di mana ada plak sumbatan itu. Jadi jangan sampai terjadi mismatch yang tersumbat di mana tapi dipasangnya tidak tepat. Nah, itu jadi masalah. Memang bahwa saat ini generasi stent udah jauh lebih baik. Dulu ada generasi ke-1, sekarang saat ini yang banyak dipakai generasi kedua dengan obat yang lebih baik lagi. Jadi tentu pertanyaannya, jawabannya adalah ya, kita gunakan jenis stent yang dilapisi obat dengan platform stentnya yang jauh lebih tipis. Stent itu kan ada ketebalannya, ada thickness-nya ya Mbak Yohana. Dulu mungkin tebal, ya saat ini sangat kecil sekali, di bawah 0,7 mikron, di bawah 70 mikron. Itu sangat tipis sekali, dan penyembuhannya jadi lebih cepat. Diharapkan dalam waktu 1-3 bulan, atau paling cepat 1 bulan, itu stentnya di dalam pembuluh itu bisa sembuh. Arti sembuh dalam bidang jantung adalah si stent ini udah mulai dilapisi oleh pembuluh yang baru, endotelialisasi. Jadi itu penting sekali. Jadi dia menyatu juga ya. Sebetulnya sih secara umum saat ini di dunia maupun di Indonesia kita sudah menggunakan generasi stent yang lebih baik ya. Lebih baik. Dok, tadi penasaran sedikit waktu dokter bilang ada proses pemulihan ya setelah biasanya orang pasang stent atau ring nih. Ya. Nah, itu tuh biasanya waktu pemulihannya itu berapa dan apa aja sih yang harus pasien lakukan gitu supaya proses pemulihannya tuh lancar gitu.
Kalau tadi tuh saya bilang mengenai recovery stand. Kalau recovery stand tuh stand-nya menyembuh di dalam pembuluh ya. Itu antara 1 sampai 3 bulan itu si stand-nya di dalam pembuluh. Tapi untuk pasien atau untuk individu yang dilakukan tindakan prosedur pemasangan stand, kalau kondisinya klinisnya stabil, itu hanya butuh menginap 1 malam saja dan besok bisa pulang, rawat jalan, minum obat seperti biasa dan melakukan aktivitas seperti biasa. Kalau tipikal ya tipe yang penyakit jantung yang stabil tadi. Jadi biasanya yang sakit dadanya timbulnya hanya saat aktivitas. Kalau dia udah istirahat, sakit dadanya hilang. Tapi kalau heart attack atau serangan jantung yang sakit dada timbul saat istirahat dengan durasi yang lebih panjang, intensitas yang lebih berat, dan biasanya disertai oleh keringat dingin, nah itu mesti dilakukan seawal mungkin, sedini mungkin, bahkan pasien kita observasi di ICU atau unit intensif selama 1 kali 24 jam atau 2 kali 24 jam, lalu pasien baru boleh pindah ruangan mungkin untuk perawatan 2-3 hari lagi. Jadi katakanlah rata-rata sih kalau serangan jantung dirawat 5 hari. Nah kalau kasus serangan jantung, pasien sudah dipasang stand, kondisi stabil, bisa pulang, ya mungkin pemulihan untuk individu tersebut butuh waktu 1-2 minggu di rumah. Tapi dia bisa pulang ke rumah, bisa aktivitas ringan, tapi ya belum boleh melakukan aktivitas-aktivitas yang lebih berat. Oke, nah itu ada pantangannya apa aja tuh dok? Dari segi lifestyle sama mungkin dari pola makan? Balik lagi, karena ini penyakit lifestyle, ya kita betulin lagi lifestyle, edukasi yang penting. Jadi semua penanganan medis, selain medikamentosa atau dengan obat-obatan dan tindakan medis, baik itu operasi maupun yang non-operasi, kan kita mengembalikan si pasien kembali ke kondisi yang baik, ke kondisi fungsional yang seoptimal mungkin, dan mengembalikan lagi gaya hidup sehatnya. Nah ini juga tidak gampang. Nah ini butuh tidak mungkin hanya seorang dokter dan perawat mengedukasi tanpa ada kesadaran pasien atau individu. Jadi kembali lagi, saya dapat penyakit ini karena apa? Maka saya ubah gaya hidup saya. Kalau sebelumnya stressful life, ya coba hilangkan stresnya. Kalau tadinya tekanan darahnya selalu tinggi, ya coba turunkan. Kalau tadinya gulanya tinggi, ya pola makannya, ya dietnya jangan yang tinggi karbo misalnya. Dan itu semua hal itu bisa dilakukan kok dengan motivasi yang baik, dengan motivasi yang kuat untuk hidup sehat dan tidak mau lagi terjadi sakit lagi. Oke, nah dok, seandainya nih ada orang yang sudah terindikasi sakit jantung, tapi dia ada 2 jalur nih, dia sedikit lagi kalau seandainya mungkin semakin parah, dia harus pasang ring. Jadi sebetulnya dia masih ada kesempatan nih untuk nggak harus pasang ring. Nah itu gimana caranya supaya orang yang mungkin sudah terindikasi ini penyakit jantung supaya tidak memperparah gitu loh kondisinya? Begini, kalau memang gejala klinisnya tidak berat dan sumbatan yang ditemukan juga tadi saya bilang tidak berat ya. Kalau ringan sampai sedang saja, umumnya juga kita tidak akan lakukan pemasangan ring kan. Umumnya ya biasanya kita atasi dengan obat-obatan. Dan jangan lupa itu lifestyle modifications atau mengubah gaya hidup kita sebaik mungkin. Sama halnya dengan pasien-pasien yang kita tata laksana dengan pemasangan stand, apapun tetap saja kan begitu pulang kita edukasinya adalah gaya hidup sehat. Ini nggak ada bedanya sebetulnya. Jadi kalau memang ada pasien yang mestinya diindikasikan untuk tindakan lebih lanjut pemasangan stand akibat adanya sumbatan pembuluh jantung karena faktor risiko yang dia miliki, dan untuk sesuatu hal dia tidak mau melakukan atau tidak bisa dilakukan, atau mungkin ada masalah problem kesehatan lainnya yang tidak membolehkan si pasien untuk dilakukan tindakan tersebut, maka ya balik lagi, pengobatan yang optimal dan ubah gaya hidupnya. Ini kunci yang sama pentingnya dengan pengobatan itu sendiri. Mengubah gaya hidup. Ya kita nggak ngomong soal jantung, jadi kita ngomong soal semua, the whole body, semua penyakit, ujung-ujungnya ya gaya hidup. Oke, ini saya juga jadi sedikit merefleksikan gaya hidup saya nih tadi waktu denger, wah apalagi sekarang banyak yang kerja virtual segala macam gitu kan, di kamar aja kerjanya. Seperti saya juga, jadi sedikit-dikit laptopan, duduk terus, kurang outdoor, kurang jalan gitu ya dok. Ya betul. Kalau flashback kembali ketika kita pandemi ya beberapa tahun yang lalu ya, sebetulnya di balik kesulitan yang kita alami dengan penyakit virus seperti itu ya, yang angka kematiannya cukup tinggi, ternyata Tuhan menyisipkan suatu pesan bahwa ternyata kita memang diminta untuk
balik ke basic. Back to basic, yes. Back to basic, pola makan kamu betulin lagi. Jangan jajan yang nggak betul. Ya kalau kita nggak pandemi kan kita kemana-mana tuh, bisa ke mall, bisa kemana. Begitu kita dipaksa untuk isolasi di rumah, kita bisa hidup kok ternyata dengan hidup sehat, dengan makanan yang kita butuhkan, bukan yang kita mau, tapi yang tubuh kita butuhkan. Bukan yang kita, kalau kita mau semuanya. Yes. Ya kan, ternyata bisa tuh di bulan puasa Ramadan itu kita nggak rokok sebulan penuh. Kok bisa gitu loh. Ternyata waktu pandemi dengan kondisi kayak begitu, kita bisa olahraga di rumah tuh dengan alat yang seadanya, kita bisa sehat. Itu balik lagi. Jadi artinya sih kita hanya butuh kembali aja. Apa sih yang kita butuhkan sebetulnya untuk makanan misalnya. Kita hanya butuh makanan kan sebetulnya, kalau gizi kan pasti karbohidrat, protein, ya kan, apalagi lemak dengan jumlah yang secukupnya, ya kan, lalu buah-buahan, sayur dan sebagainya kan. Kita nggak butuh yang lain-lain kan, nggak butuh yang sesuatu yang sebetulnya nggak kita butuh, organ tubuh kita nggak butuh. Nah itu sih mindset itu yang mesti diubah oleh kawan-kawan semua. Obat ya pasti ada obat untuk menurunkan kolesterol, pasti ada obat untuk menurunkan tekanan darah, pasti ada obat untuk menurunkan sesuatu yang tidak normal. Tapi itu kan obat, tetap aja mesti dibantu dengan motivasi untuk mengubah hidup itu. Betul, tandanya sebelum pendeteksi dini, pencegahan dini ya dari kitanya dok ya. Ya betul, makanya tata laksana itu selalu ujungnya adalah pengobatan dan perubahan gaya hidup. Tidak hanya pengobatan aja, pengobatan dan mengubah gaya hidup. Oke, nah dok, saatnya kita beritahu kepada Maya Friends di luar sana nih. Oh, namanya Maya? Maya Friends. Halo Maya Friends. Nah, mungkin pesan dok untuk Maya Friends yang mungkin sedang menonton ini, yang juga jadi ikut merefleksikan nih mungkin gaya hidupnya, atau mungkin juga punya sanak saudara yang mungkin juga sedang berjuang gitu, mungkin untuk sedang melawan penyakit jantung. Nah, mungkin dokter ada pesan bagaimana mungkin untuk Maya Friends yang masih sehat supaya tetap menjaga kesehatan jantungnya, dan juga mungkin untuk Maya Friends yang sedang melawan gitu penyakit jantung, bagaimana supaya semakin optimal pengobatannya dan pemulihannya gitu dok. Ya, terima kasih. Oke, jadi gini teman-teman Maya Friends ya. Maya Friends, oke juga tuh. Jadi tadi saya kalau ngomong sama pasien saya bilang, halo Maya Friends. Boleh dok. Jadi teman-teman sekalian ya, jadi gaya kehidupan modern seperti saat ini itu suatu hal yang is a blessful buat kita. Kita dengan mudah sekali saat ini mengakses apapun lewat gadget kita, lewat gawai kita, itu mudah banget. Jadikan itu sebagai tools untuk semakin memudahkan kita juga untuk kita sadar bahwa ternyata hidup kita salah. Gampang kok kita akses, oh ternyata gaya hidup kayak gini nggak oke ya, salah ya. Begitu kita cepat ubah. Mungkin ketika zaman Yohana angkatan berapa saya mungkin, jangan main angkatan ya gitu ya. Kita dulu susah mengakses media, kita mesti beli buku, kita mesti beli majalah, kita mesti tanya sama yang lebih senior mungkin. Saat ini kan gampang banget, ada internet, ada gadget dimanapun. Jadikan itu sebagai media untuk semakin membuat kita termotivasi untuk hidup sehat. Kayaknya gaya hidup sehat itu saat ini mudah banget didapat. Silakan, saya nggak pro gaya A, gaya B. Silakan mau diet tipe apapun, tapi konsisten dan konsekuen, dan sadari kita itu cocok yang mana dengan gaya hidup tersebut. Tapi apapun itu, merokok nggak sehat, diet tinggi lemak tidak sehat, mendewakan semua kue atau makanan yang manis juga nggak sehat. Kita tahu bahwa beberapa negara meningkatkan menambah tax mereka untuk makanan-makanan yang kadar gulanya tinggi. Jadi harganya lebih mahal dibandingkan dengan makanan-makanan yang jauh lebih sehat. Jangan dibalik ya, makanan yang lebih manis murah banget, makanan yang sehat kita susah dapatkan. Itu juga salah satu challenge bagi kita semua maupun bagi pembuat kebijakan nantinya. Yes, true. Apalagi kalau teman-teman memang ada keluhan sakit jantung misalnya, saat ini juga sebetulnya mudah diakses untuk mengetahui bagaimana diagnosisnya, bagaimana caranya. Tapi dengan adanya Maya pada Hospital di sini dengan podcast ini, paling tidak teman-teman bisa tahu bahwa mudah sekali mengakses layanan-layanan kesehatan. Ya, kita mungkin bagi teman-teman yang berada di perkotaan sangat beruntung bisa mengakses layanan kesehatan. Mungkin teman-teman yang lebih jauh tinggalnya mungkin lebih sulit, tapi itu pun masih bisa dibantu dengan teknologi misalnya virtual ya, atau mungkin
pelayanan kesehatan jarak jauh lewat online dan sebagainya. Itu artinya kita masih bisa mengakses layanan kesehatan tersebut. Jadi jangan ragu-ragu untuk menghubungi layanan kesehatan, tapi yang terpenting sih motivasi untuk hidup sehat itu sendiri. Gitu. Pengobatannya, tata laksananya, tindakannya saat ini sudah banyak sekali rumah sakit yang mampu melakukan. Dan itu yang penting supaya, tapi ya pengobatan pasti jauh lebih mahal daripada pencegahan. Jadi lakukan pencegahan. Lakukan pencegahan. Saya di sini speak up untuk kita kampanye pencegahan penyakit jantung. Ya kan? Murah meriah, gampang, Betul. happy life, lalu Long term juga efektif. back to basic. Ya. Oke, itu aja. Oke, makasih banyak Dokter Fireza. Ini insightful banget juga buat saya dan semua yang fresh di luar sana. Ini saya pulang langsung olahraga nih. Nah, ayo dong, wajib dong. Wajib. Makasih banyak ya Dok ya. Sama-sama. Dan untuk semua yang friends di luar sana, semoga enjoy juga dan semoga juga find this topic insightful seperti aku. Dan seandainya teman-teman juga tertarik dengan topik seputar jantung atau dengan seputar kesehatan lainnya, jangan lupa untuk subscribe YouTube Maya Pada Hospital dan juga jangan lupa follow dan like di TikTok dan juga Instagram kita @mayaPadaHospital. Dan boleh like and share komen konten ini, boleh juga disapa Dokter Firezanya. Juga ada akunnya bukan ya Dok ya? Dokter, ada sosmednya? Oh, kurang aktif. Oke. Nanti semoga kita bisa ngobrol lagi ya sama Dokter Fireza kapan-kapan. Terima kasih banyak Maya Friends, salam sehat dan pencegahan ya Dok ya. Ya, pencegahan. Sampai jumpa ya.